Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ivani Matul Baroroh, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Ngajaran 01 Kabupaten Semarang. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang akan ditemani oleh rekan saya, Ibu Nia Ritnasari. Beliau adalah guru di SD Negeri Ngajaran 01. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan perobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Nia lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas. Tujuan supervisi kelas kita kali ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Nia lakukan dan kenapa hari ini kita melakukan kegiatan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan sebelum nanti Bu Nia melakukan kegiatan pembelajaran agar Bu Nia lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Begitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Bu Nia. Yang pertama terkait dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nia capai itu seperti apa Bu Nia? Ya. Gini Bu Iva, berdasarkan rancangan pembelajaran, tujuan pembelajaran saya yaitu anak-anak itu mampu memahami informasi, yaitu dari media, bisa dari media yaitu media audio maupun teks oral seperti itu. Jadi nanti mereka bisa mengetahui informasi-informasi apa saja yang kaitannya dengan dari kita menggunakan media itu tadi yang berkaitan dengan diri kita. Oh, seperti itu jadinya tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nia capai ya. Nah, kira-kira nih, kalau sudah tujuan pembelajarannya sudah Bu Nia susun seperti tadi, lantas area pengembangannya yang ingin Bu Nia capai seperti apa? Oke, fokus pengembangan saya yaitu saya berusaha untuk menciptakan kenyamanan lingkungan belajar bagi peserta didik untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu proses pembelajaran itu nanti akan berjalan dengan efektif sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah disusun, yaitu bisa melakukan penilaian melalui asesmen diagnostik, yaitu di awal pembelajaran, asesmen sikap dan juga asesmen pengetahuan, seperti itu. Baik, jadi itu tadi area pengembangan yang ingin Bu Nia capai ya. Nah, kemudian strategi apa yang sudah Bu Nia persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang sudah Bu Nia sebutkan tadi, seperti apa strateginya Bu? Ya. Saya kan mengajar di kelas 1 nih ya Bu ya. Strategi saya itu mempersiapkan metode pembelajaran seperti itu, metode pembelajaran yang mampu mengakomodir peserta didik ataupun murid-murid saya. Jadi nanti saya menggunakan beberapa media seperti tadi media audio, media terus menggunakan buku cerita bergambar seperti itu. Saya juga akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Harapan saya nanti peserta didik saya bisa berpartisipasi secara efektif dalam proses pembelajaran seperti itu Bu. Jadi Bu Nia sudah mempersiapkan strategi pembelajarannya untuk proses pembelajaran nanti. Baik, kira-kira kapan nih kita bisa melakukan kegiatan observasi atau supervisi kelas? Hari ini kan pembelajaran olahraga dulu ya Bu ya. Jadi nanti setelah anak-anak di jam olahraga terus istirahat 15 menit baru nanti Bu Iva bisa melakukan observasi di kelas. Baik, jadi nanti kita bertemu setelah anak-anak selesai istirahat setelah jam olahraga gitu ya Bu. Baik, untuk kegiatan pra-observasi saya rasa cukup ya Bu ya. Nanti kita bertemu di ruang kelas 1 untuk melakukan kegiatan observasi atau supervisi kelas. Terima kasih ya Bu Nia. Ya, sama Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya hari ini sehat. Dari rumah sudah
Singa dan tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan luas. Suatu ketika, setelah menyantap makan siangnya, singa tertidur pulas di bawah pohon. Tikus berjalan sambil asik berjalan, tiba-tiba tidak melihat apa yang ada di depannya. Rupanya tikus ini jatuh pisang hingga ia tergelincir dan terjatuh tepat di wajah singa. Tak sengaja ekor tikus masuk ke hidup singa. Ia membuat singa terbangun dengan marah sambil mengaum dengan keras. Singa segera menangkap tikus itu mengencangkan besarnya. Tikus mulai ketakutan dan memohon kepada singa untuk tidak memakannya. Singa setuju dengan penawaran tikus dan melepaskannya. Beberapa hari kemudian, singa berjalan menyusuri hutan. Ia melewati pepohonan yang terdapat sebuah perangkap. Kakinya menginjak perangkap tersebut hingga ia masuk ke dalam jaring-jaring besar. Singa marah dan ketakutan sambil mengaum dengan keras. Tikus mendengar suara omongan singa dan dengan segera ia berlari mencari singa. Dengan segera tikus menolong singa dengan menggunakan gigi kecilnya dengan tajam untuk memutus tali jaring. Akhirnya singa berhasil keluar dari perangkap. Karena singa merasa senang dan bangga dengan pertolongan tikus, ia mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih tikus, kau sudah menolongku. Aku berjanji tidak membuatmu takut lagi. Pada akhirnya, singa dan tikus menjadi teman untuk selamanya. Ya, tadi anak-anak kan sudah mendengarkan rekaman yang bunyinya hutan tadi ya? Ya. Ini judulnya apa sih? Ceritanya tadi? Singa bagus. Ah, pinter. Bagus. Betul Mbak Naura. Judulnya tadi apa? Singa dan tikus. Ya. Singa dan tikus. Tadi gimana ya ceritanya ya tadi ya?
Tidak, aku tidak bisa bermain sepak bola. Tetapi terima kasih ya. Apakah kamu yakin? Kurasa permainan sepak bola cukup mudah. Ya benar. Apakah kamu mau mengajariku suatu hari nanti? Tentu saja, tidak masalah, kata Joni. Terima kasih banyak, kata Hasan. Ya, anak-anak. Tadi itu percakapan antara siapa dan siapa? Joni dan Hasan. Mereka itu bersahabat ya? Ya. Mereka itu menceritakan tentang kegiatan olahraga. Oke anak-anak, ini akan berikan soal kepada anak-anak yang berkaitannya dengan percakapan yang tadi sudah Bunda bacakan ya. Ya, nanti Bunda tetap bacakan, anak kamu jawab, oke? Dikasih nama dulu ya. Iya, sama. Baik, oke. Ada yang punya pacar dua? Ya, disini dulu temannya. Oke, dan kita ada
Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Iva Nikmatul Baroro, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Ngajaran 01 Kabupaten Semarang. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Nia Ritnasari, guru SD Negeri Ngajaran 01 selaku guru yang saya observasi. Kemudian saya juga ditemani oleh Bu Alvera Bekti sebagai pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Bagaimana Bu Nia dan Bu Vera kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu Vera, mohon izin untuk melakukan kegiatan pasca observasi sebagai tindak lanjut kegiatan observasi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Bu Nia, hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi ya. Kita akan mengulas kembali kegiatan observasi pada pembelajaran yang sudah Bu Nia lakukan sebelumnya. Sebelum kita mengulas lebih jauh, saya akan menyampaikan tujuan dari percakapan kita hari ini. Tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk melakukan percakapan kegiatan pasca observasi, supervisi akademik. Kemudian nanti kita juga akan merefleksikan proses pembelajaran yang sudah Bu Nia laksanakan sebelumnya. Kemudian kita juga akan menganalisa hasil observasi pada proses pembelajaran yang sudah Bu Nia lakukan. Selain kita menganalisis hasil observasi pada proses pembelajaran yang sudah Bu Nia lakukan, kita juga akan membahas terkait rencana ke depan pengembangan diri yang akan Bu Nia lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Bu Nia setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Ya, bisa. Saya sebenarnya masih kurang puas ya Bu, karena mungkin ada beberapa hal yang saat melakukan pembelajaran belum sesuai dengan harapan saya. Jadi Bu Nia masih kurang puas ya. Jadi ada beberapa hal yang belum, menurut Bu Nia masih belum sesuai dengan apa yang Bu Nia harapkan. Kira-kira boleh diceritakan kembali proses pembelajaran yang sudah Bu Nia lakukan kemarin itu seperti apa? Baik Bu, jadi proses pembelajaran yang kemarin sebenarnya sudah masih sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya susun. Saya juga sudah berusaha untuk menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk murid-murid saya. Saya juga sudah menggunakan media pembelajaran, yaitu audio dan juga buku cerita bergambar. Serta saya juga memberikan motivasi kepada murid-murid saya dengan melakukan ice breaking serta memberikan reward kepada murid-murid yang berhasil untuk menuliskan jawaban yang benar. Jadi Bu Nia sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah Bu Nia susun ya. Kemudian Bu Nia juga sudah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi murid-murid Bu Nia. Dalam proses pembelajaran yang sudah Bu Nia lakukan, kira-kira kendalanya apa yang Bu Nia hadapi? Kendala yang saya hadapi pada proses pembelajaran saya kemarin, saya melewatkan asesmen diagnostik Bu. Gitu. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran saja. Jadi Bu Nia kemarin melewatkan sesi asesmen diagnostiknya. Nah, menurut Bu Nia, kenapa sih harus melakukan kegiatan asesmen diagnostik itu? Kenapa? Menurut saya, dengan saya melakukan asesmen diagnostik, saya mampu mengetahui pengetahuan atau pemahaman awal murid saya, sehingga saya dapat mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid saya dalam pembelajaran. Ya, jadi Bu Nia dengan melakukan asesmen diagnostik itu, Bu Nia akan mampu mengetahui atau mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh murid-murid Bu Nia. Baik Bu Nia, kita sekarang nih akan membahas tentang rencana pengembangan diri yang akan dilakukan Bu Nia pada proses pembelajaran selanjutnya. Untuk saya akan berusaha untuk mengingatkan kembali ya, bahwasanya ketika kegiatan pra observasi ada 3 area pengembangan yang akan dicapai Bu Nia. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, proses belajar mengajar yang efektif.
Dan yang ketiga melakukan asesmen, yakni salah satunya adalah asesmen diagnostik. Nah, untuk area pengembangan yang pertama ini Bu, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan. Kira-kira tujuan yang ingin Bunia capai itu seperti apa? Ya, tujuan yang ingin saya capai yaitu bisa menciptakan proses pembelajaran yang nyaman bagi murid sehingga murid jadi lebih fokus dalam pembelajaran. Itu tujuannya. Kemudian ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Untuk ukuran keberhasilan dari tujuan yang ingin Bunia capai? Murid merasa nyaman ketika belajar di kelas, itu ukuran dalam keberhasilannya. Berarti mereka nyaman sehingga mereka dapat akhirnya mencapai hasil yang baik gitu. Itu ukurannya, ukuran keberhasilannya. Kemudian pendukungnya Bu. Pendukungnya apa? Pendukungnya tentunya model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran itu tadi. Jadi Bunia dengan agar murid-murid merasa nyaman ketika belajar didukung dengan model pembelajaran yang bervariasi atau bisa menggunakan ya pokoknya yang bervariasi beragam gitu. Menggunakan model pembelajaran yang variatif Iya. yang banyak ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ya, Dan waktunya nih Bu. Waktunya kira-kira kapan? waktunya ya selama proses pembelajaran itu berlangsung Bu. Selama proses pembelajaran dilaksanakan. Oke. Kemudian yang kedua ini Bu, area pengembangan yang kedua, proses belajar mengajar yang efektif. Tujuan yang hendak dicapai oleh Bunia apa? Tujuan yang hendak dicapai tentunya yaitu kegiatan belajar mengajar mulai dari pembukaan sampai dengan kegiatan aktif pembelajaran berlangsung secara efektif tentunya sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah disusun. Jadi proses pembelajarannya sesuai dengan rancangan pembelajaran atau modul ajar yang sudah Bunia susun, mulai dari pembukaan sampai penutupan. Kemudian ukuran keberhasilannya apa Bu? Ukuran keberhasilannya yaitu kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan rancangan modul ajar yang sudah saya susun tadi. Jadi Bunia sudah menyiapkan modul ajarnya. Pendukungnya Bu? Pendukungnya modul ajar. Kemudian waktunya ini Bu, kapan ini? Waktunya itu yaitu selama proses pembelajaran itu berlangsung Bu. Selama proses pembelajaran. Oke. Untuk area pengembangan yang terakhir, melaksanakan asesmen. Kira-kira tujuan yang hendak ingin dicapai oleh Bunia itu apa? Tujuan yang dicapai yaitu melakukan asesmen diagnostik Bu, untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi murid-murid gitu. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui atau agar Bunia bisa mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi murid. Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya yaitu mengetahui atau saya mampu mengidentifikasi kesulitan belajar murid-murid saya. Itu ukuran keberhasilannya. Kemudian pendukungnya apa ini Bu? Pendukungnya itu lembar asesmen diagnostik. Jadi Bunia menyiapkan lembar observasi, maksud saya lembar asesmen diagnostiknya. Bunia siapkan lembar asesmen diagnostik. Kemudian waktunya Bu? Waktunya itu setiap KPM Bu. Waktunya setiap KPM, setiap proses pembelajaran ya. Oke. Setelah Bunia mengetahui rancangan pengembangan diri, kira-kira mulai dari area pengembangan, kemudian tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilannya, kemudian daya dukungnya dan juga waktunya, kira-kira apa nih yang akan Bunia sampaikan kepada saya? Tentunya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada VIPA yang sudah membantu saya dalam mengidentifikasi proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Baik Bunia, saya juga berharap mudah-mudahan rancangan pengembangan diri yang sudah Bunia susun dapat berjalan dengan lancar dan dapat Bunia terapkan dalam proses pembelajaran berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih sudah membersamai saya mulai dari kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan observasi, dan hari ini kegiatan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bunia. Terima kasih Bunia. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya juga sudah dibantu dalam menemukan
pengembangan diri dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Berarti kita akan terus berkolaborasi ya Bu untuk memperbaiki atau lebih baik lagi dalam proses pembelajaran untuk memberikan kenyamanan dalam belajar murid-murid kita. Terima kasih Bu Nia. Sama-sama.